Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hilman. Kembali lagi kita akan membahas rahasia atau membongkar rahasia fotografer ponsel ya guys. Rahasia-rahasia fotografer ponsel sehingga hasil jebretannya itu walaupun pakai HP tapi terlihat gonjreng. Warnanya itu jernih, terang, dan tentunya tajam guys. Kemarin kita pernah membahas atau membongkar rahasia fotografer part 1 yaitu dengan menggunakan Adobe Lightroom ya. Adobe Lightroom sendiri bisa kita download di Play Store ya, di Play Store itu sudah tersedia. Tapi pada part 2 ini kita akan membongkar rahasia fotografer ponsel lagi yang membuat foto mereka gonjreng lagi ya guys. Aplikasi kali ini yaitu aplikasi Snapseed. Aplikasi ini juga bisa teman-teman dapatkan di Play Store ya. Di sana gratis. Aplikasinya gratis di Play Store, bisa kalian download aja di sana. Dan biasanya fotografer ponsel menggabungkan keduanya antara Adobe Lightroom dan Snapseed. Kalau saya biasanya menggunakan Adobe Lightroom dulu untuk mengurangi noise dan sedikit merubah warna. Dan setelah itu baru saya masukkan ke Snapseed untuk menggonjrengkan lagi. Oke guys, sebelum kita lanjut sebaiknya teman-teman subscribe dulu ya. Oke guys, kita lanjut saja ke aplikasinya. Oke, saya cari dulu aplikasinya guys. Ini ada Snapseed. Bisa buka langsung aplikasinya, lalu tekan tanda plusnya. Nah, nanti pilih foto yang mau diedit ya. Atau bisa juga dengan membuka galeri. Nah, ini langsung kebuka. Bisa langsung membuka galeri, terus pilih foto yang mau diedit. Nah, kalau saya mau ngedit yang ini guys. Oke, kita bisa lihat ini adalah hasil foto yang saya jebret menggunakan smartphone saya ya. Ini masih kelihatan warnanya agak pucat begini guys. Pucat, oi, pucat. Sepucat cintaku. Oke guys, saya akan mengedit ini. Bisa langsung terus dengan menekan bagikan. Nah, setelah menekan bagikan, ini muncul nih aplikasi yang mau pakai aplikasi yang mana nih. Nah, karena kita ini mau pakai Snapseed, jadi kita pilih Snapseed aja ya guys. Oke, nah jadi tampilannya seperti ini ya. Dan untuk tempat ngeditnya itu ini bisa, ini presetnya ini ya, presetnya bisa langsung dipilih, ditekan langsung. Ini misalnya morning, nah dia akan berubah seperti ini. Tapi saya tidak akan menggunakan preset ini ya guys. Saya akan mengeditnya secara langsung. Nah, oke, kalau kamu ngedit ini tekan tanda pensil atau pulpen ini ya guys, tekan, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini ada tanda segitiga terbalik atau piramid terbalik atau kekojongan. Kalau bahasa Sasaknya itu kekojongan kebalik ya. Bahasa Mbeno kekojongan guys. Ini ada tanda kojong kebalik atau piramid terbalik, segitiga kebalik ya, bolehlah mana-mana aja kita klik di sini. Nah, di sini ini untuk menajamkan ya, menajamkan detail struktur, ini bisa dipilih di sini. Nah, ada menajamkan.
Kita klik menajamkan sedikit aja guys, jangan banyak-banyak, rusak nanti struktur gambarnya. Ini strukturnya cukup satu aja, terus oke. Nah, gimana sih caranya biar dia terlihat cerah? Di sini tuh ada kurva, bisa langsung di sini untuk mencerahkan. Oke, kita langsung cerahkan aja ya. Nah, kira-kira segini. Terus selanjutnya kita poles gambar. Nah, di sini ada fitur poles gambar. Nah, di poles gambar ini di sini ada kecerahan, ada kontras, ada saturasi, ada ambient. Ambient gimana sih bacanya guys? Ambience ini guys. Nggak bisa baca saya. Terus highlight, bayangan, warm. Warm ya, begitulah bacanya, jangan protes. Nah, sekarang kita ini atur ambiancenya, tarik ke kanan untuk menambahkan. Nah, biasa saya enggak tahu sih arti ambiancenya itu apa dan fungsinya seperti apa. Yang jelas saya tahunya itu kalau ditarik ke kanan dia warnanya akan sedikit lebih jelas, terus warnanya agak muncul. Beda kalau ditarik ke kiri dia tambah gelap ya guys, kalau ditarik kanan dia tambah terang begini. Cuman jangan kelebihan ya guys, ukur sesuai, ngepas pasnya aja sesuai yang dilihat gitu, jangan terlalu lebay. Oke, segini. Nah, saya cukup segini aja. Habis itu untuk memunculkan warna biar dia menjadi ada kuning-kuningnya gitu ya, hijau kuning-kuning begitu, saya pakai saturasi, geser ke kanan ya, kalau ke kiri dia akan menjadi hitam putih. Jadi untuk warnanya itu ke kanan. Nah, oke, begini ya guys. Nah, berubah kan? Iya. Nah, ini kalau misalnya sobat-sobat ngedit foto sendiri, misalnya kalau udah begini udah cukup, udah boleh tinggal tekan selesai, dia akan nyimpan sendiri. Cuman saya ini mau mengcrop lagi ya guys, mau crop lagi, siapa tahu nanti habis di crop bakalan jadi lebih bagus ya. Ngetes. Jadi cara saya ngedit foto itu sebenarnya tidak tahu apa-apa ya guys ya, fungsi-fungsi fitur-fiturnya saya tidak tahu. Yang jelas saya coba-coba aja, nanti ketemu gimana, ketemu pengaturan yang bagus menurut saya, jadi saya simpan aja. Nah, sini saya crop sampai di sini aja guys. Oke, kita crop. Ini ada rule-nya ini sih, garis-garis rule of third, kalau orang bilang ini rule of third. Cuman kalau dipakai foto landscape begini saya enggak tahu fungsinya sih guys, soalnya ini udah bener ini rule of third-nya, cuman saya pengen dia biar berbentuk layar lebar ya, kayak layar tancap zaman light atau zaman dulu itu guys. Seingat saya kalau lagi habis nonton layar tancap itu pagi-paginya itu kita ke lapangan nyari duit penonton-penonton yang jatuh ya. Masa kecil gitu guys. Oke, kurangi dulu ya, di ambiennya kita kurangi. Nah, kayak cukup segini. Oke, nah begini jadinya guys. Sudah, jadi kalau sudah dirasa cukup bisa tekan selesai. Cuman saya ini mau menambahkan watermark ya guys. Kebetulan tadi saya udah buat watermark, jadi saya berbentuk PNG. Jadi saya mau masukin watermarknya di sini dengan menggunakan exposure ganda. Nah, jadi kalau udah klik exposure ganda nih, ada kan nih apa namanya, ikon-ikon di bawah ini ada 3. Tekan yang gambar kotak segi 4, ada gambar gunungnya kecil, terus ada tanda plus, tekan di sana. Nah, terus cari di mana ada
watermarknya. Kebetulan saya kirimnya lewat Gmail, oh bukan, lewat WhatsApp dokumen. Ini dia. Lah, nggak bisa masuk sih guys, watermarknya nggak bisa masuk, ini dia nggak aktif begini, nggak bisa masuk. Ya udah, nggak usah kita pakai itu watermark, jadi kita pakai tulis nama aja ya guys. Nah, ini ada teks, jadi kita nulisnya di sini Hilman, cek ya, Hilman Al Badr. Nah, ini udah jadi. Taruh di kalau saya suka naruh di sini, atau mau taruh di atas juga bisa, atau mau taruh di tengah juga bisa, atau di sini juga bisa, tergantung selera sobat-sobat aja. Nah, ini tulisannya kalau misalnya dia kelihatan terlalu jelas atau sobat-sobat melihatnya terlalu jelas, ini bisa dikaburin dengan ada tanda icon yang paling tengah ini ya, kayak titisan air itu. Nah, ini untuk mentransparansinya, kita geser ke kiri, coba lihat hasilnya tuh. Kalau dipulin ke kanan tuh terang. Nah, jadi ini untuk transparansi nih guys, biar enggak terlalu jelas tuh. Udah, saya cukup begini aja. Kalau sobat-sobat mau mengedit gambar sendiri terserah, mau warnanya seperti apa, mau cerahnya seperti apa, terserah ya guys. Cuman ini kalau menurut saya pribadi udah cukup di Facebook. Nah, jadi untuk kedepannya sobat-sobat itu kalau ngelihat foto orang bagus pakai HP itu jangan cepat bilang wah HP-nya bagus, HP-nya kan mahal, HP saya kan jelek, HP-nya bagus, HP saya tulalit. Ya iyalah, tulalit mana bisa dipakai moto guys. Raya. Nah, jadi jangan putus asa gitu ya. Jangan gara-gara melihat HP-nya udah keluaran lama terus putus asa, wah saya ndak memoto nanti hasilnya jelek. Jadi kalau kamera HP itu sama aja sih ya guys ya, jadi ndak ada istilah itu kameranya lebih bagus, ini kameranya jelek, itu rata semua. Jadi untuk membaguskannya itu atau membaguskan untuk sedikit menyempurnakannya itu, menajamkannya itu biar kelihatan goncreng, itu pakai aplikasi ini ya guys. Nah, ini yang kedua, aplikasi kedua. Kalau yang kemarin tuh pakai Adobe Lightroom, kalau yang sekarang ini pakai Snapseed. Ini namanya Snapseed guys. Jadi Snapseed ini lebih gampang menggunakannya daripada Adobe Lightroom ya, karena Adobe Lightroom itu harus kita membuat akun dulu baru bisa dipakai akun Adobe. Nah, kalau Snapseed ini walaupun kita tidak punya akun, misalnya download dari Play Store langsung pakai itu bisa, jadi tidak perlu online juga. Nah, kalau yang Adobe Lightroom itu kemarin pengalaman saya pribadi sih, kalau dia tidak ada sinyal internet itu tidak bisa kebuka. Jadi harus ada jaringan internet baru itu bisa kebuka. Nah, kalau yang Snapseed ini bisa bebas ya mau makainya di mana-mana. Oke. Dan kebetulan di Snapseed ini juga banyak fiturnya sih guys. Kalau dilihat tuh, di sini ada potret, pose wajah. Biasanya potret ini kalau wajah kita kelihatan, misalnya kita mau ngedit foto orang gitu ya. Nah, di sini di potret itu bisa kita edit wajahnya, mau halus, mau najamin matanya, mau menghaluskan kulitnya, mau memutihkan tuh bisa di potret ini. Nah, ini Pignet ini untuk apa namanya? Ini sebenarnya Pignet ini sudah ada di Lightroom juga ada. Nah, ini misalnya Pignet ini untuk
membuat efek hitam di pinggir-pinggir foto kita. Nah, kalau ke kanan dia putih di pinggirnya guys, kalau ke kiri dia hitam di pinggirnya. Nah, ini biasanya sih untuk membuat efek-efek biar terlihat dramatis saja sini guys, atau yang lainnya. Oke, kita kasih bikinnya kah. Nah, cukup kayaknya segini. Ding. Nggak asik. Oke, kita kembalikan, urungkan. Nah, oke guys, cukup sampai di sini. Kita selesaikan dulu string. Oke. Nah, udah selesai. Ini gambar hasilnya guys. Burik sekali sih hasil aslinya, ini gambar aslinya terlalu burik ini guys. Nah, kita lihat hasil editannya, mana dia hasil editan. Mana sih dia guys, album saya capture ya. Mana foldernya ini? Oh, kagak ada. Biasanya paling atas dia. Oh, ini. Nah, ini dia. Oke. Cukup kan guys? Sampai di sini editnya. Oke. Oke guys, sekali lagi buat teman-teman, jangan merasa minder ya guys kalau mau moto ya. Kalau misalnya punya HP, terserah mau HP apa aja, yang jelas punya kamera gitu ya, atau yang Android yang bisa mendukung aplikasi editing. Tapi biasanya walaupun kita tidak punya aplikasi editing, itu ada aplikasi standar di setiap HP itu ya. Misalnya kita buka foto, nanti di sana ada pilihan edit, itu bisa juga lewat sana gitu ya guys. Jadi jangan putus asa aja lah guys. Nah, misalnya kalau nanti ada teman-teman yang belum tahu caranya jebret pakai HP, nanti saya buatin tutorialnya juga ya. Kebangetan mah kalau ndak bisa jebret pakai HP. Oke, nanti saya buatin tutorialnya, tenang aja. Tenang aja ya guys, saya akan selalu memberitahu kalian informasi-informasi yang selama ini kalian yang bikin kalian penasaran, kayak orang mati penasaran gitu ya. Oke guys, cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.